Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Al-Fatihah. Surah ini. Iya kan. Surah Anwar. Qala al-musannif Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Kemarin bukan di pantai habis nih orang. Kitabnya itu. Gitu. Itu tuh tengah tuh. Masana Pais ngebuka, bari jeung ngebuka gitulah. Nu gede teh. Halaman 393. Mahada tasakhut. Nomor berapa ya, Bro? Pusing kita. 767. Apa? Yo. La tatlubanna kaifa yahsunu minkal ujub ya. Nah, ini sabun bro Aduh selesai. entos. Herek di tah. Tenan naon? Kun ala hada ila an yazula hawaka wa tankasira nafsuka wa takuna dzalilatan. Ini kan terakhir tehnya. Jadi halaman ini 390 ya. Melengkapi yang tadi. Melengkapi yang tadi. Di mana awalnya itu kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala itu untuk meminta ampunan, minta penjagaan, dan minta taufik gitu, dan seterusnya. Dan jangan sekali-kali ke Allah Ta'ala itu minta dunia, atau minta dipindahkan dari fakir ke kaya, atau dari musibah ke sehat, tapi mintalah keridhaan kepada Allah oleh apa yang Allah bagi dan oleh Allah Ta'ala atur. Itu kun ala hadza ila an yazula hawaka wa tankasira nafsuka fatakuna dzalilatan maghlubatan tabiatan laka. Jadilah engkau tuh seperti ini kondisinya. Artinya ridho dengan apa yang telah Allah atur dalam kehidupan kita. Gak perlu pengen ini pengen itu, ya kan? Nah eta nuklir sampai ila an yazula hawaka, sampai hawa nafsu hilang. Watang kasiro nafsuka, nafsu jiwamu itu pecah sehingga fatakuna dzalilatan, jadi nafsu yang tunduk, hina kan, tunduk, maghlubah, kalah, tabiatan laka, dan nafsu itulah yang mengikuti dirimu, bukan kau yang mengikuti nafsu, tapi bukan kita yang mengikuti nafsu, tapi kita yang diikuti oleh nafsu. Jadi nafsu kumaha cek urang gitu, ya kan? Setelah itu tsumma tazulu iradatuka, iradah keinginanmu itu udah lenyap. Wa amanika, angan-angan di masa depan terutama, yang kawin lah, yang sugih lah, yang boga pemajikan 5 lah, leungit eta. Wa amanika, angan-angan ya hilang itu. Dan wa takhrujul aqwanu min qalbik, semua alam semesta dan isinya itu hilang, lenyap dari hati. Fala yabqa fi qalbika syai'un siwallah, sehingga tidak tersisa di dalam hati kecuali Allah. Fayamtali'u qalbuka bihubbillah, sehingga di dalam hati ini dipenuhi oleh cinta Allah. Dan watasduqu iradatuka fi talabihi, dan kita jujur dalam mencari Allah, mengejar Allah. Nah, itu selesai ketika proses awal seseorang itu menghilangkan semua
angan-angan, keinginan, bahkan ketika berdoa pun yang dia minta itu ampunan Allah, penjagaan, taufik, ridho, sabar, ya kan, dan seterusnya, dan dia tidak menginginkan dunia, ya nanti pada ujungnya adalah hawa nafsunya akan tunduk. Setelah tunduk, irodahnya akan hilang. Setelah irodah hilang, maka yang ada di dalam hatinya itu hanya cinta Allah. Allah deh. Ketika di dalam hatinya sudah ada cinta Allah, maka fayuraddu ilaikal iradatu bi amrik. Iradah itu dikembalikan lagi oleh Allah ke kita. Tuh. Bi amrihi ta'ala. Kalau di sini bi amrik ya, kalau di naskah lain bi amrihi ta'ala. Beda ya. Bi amrillahi ta'ala. Bi amrihi ta'ala. Bi amrihi. Bi amrihi ta'ala. Bi amrihi ta'ala bi talabi hadzin minal hudud dunyawiyatin au ukhrawiyatin. Nah, setelah itu karena kita sudah mengembalikan segala sesuatunya untuk Allah Ta'ala dan hati kita itu sudah dipenuhi oleh cinta Allah, maka iradah itu dikembalikan oleh Allah Ta'ala, yang kemudian setelah itu kebutuhan kita yang sifatnya duniawi atau ukhrawi itu nanti akan diperintah oleh Allah Ta'ala sendiri. Kamu fulan, mintalah kepadaku. Minta apa? Mobil. Gus, minta baik. Ya Allah, minta mobil Land Cruiser, Range Rover gitu. Beres ke Allah Ta'ala. Hadzin, HRV lah. HRV eta tipe tertinggi ya, GR-nya. Harganya berapa Kiai? Sama aja Pajero. Sarwa jeung Pajero. Bihadzin minal hudud, pokok kepentingan apapun itu, duniawiyatin, ukhrawiyatin, kepentingan dunia atau akhirat. Nah, disitulah fahina idin, disitulah tas'aluhu bidzalika, kau meminta kepada Allah dengan apa yang kau mau, wa tatlubuhu, dan engkau cari. Sikapnya, kondisinya adalah mumtathilan li amrih. Kondisinya adalah dia itu melaksanakan perintah Allah. Ini bukan kepentingan nafsu, ini bukan. Mumtathilan li amrih. Fahina idin gimana itu? Fahina idin, maka di waktu itulah ketika iradah itu dikembalikan kepadamu oleh perintah Allah Ta'ala untuk mencari atau untuk meminta kepentingan duniawi atau ukhrawi, maka disitulah engkau meminta kepada Allah. Engkau meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah dalam kondisi mumtathilan li amrih. Kita meminta, dan minta itu karena kita melaksanakan perintah. Tadi kan kita diperintah nih oleh Allah Ta'ala, wa muwafiqan lahu, dan kita sesuai, setuju dengan Allah Ta'ala, ya kan? Nah, kemudian jawabannya bagaimana? In a'taka syakarta, ketika apa yang kita inginkan dari Allah Ta'ala, apa yang kita harapkan dari Allah Ta'ala dikabulkan, diberi oleh Allah Ta'ala, ya kita bersyukur. Berarti ketika minta HRV, Land Cruiser, Range Rover dikasih, ya syukur. Batalabas tadi. Batalabas tabihi, pakai. Bayin mana? Ya kan, bisa bertasarruf, bisa make. Nah, itu kondisi pertama ketika dikasih kontan oleh Allah Ta'ala. Kalau kedua, wa in mana'aka, meskipun gak dikasih oleh Allah Ta'ala, lam tatasakhat alaih, kau tidak benci kepada Allah. Walam tataghayyar alaih, lam tatasakhat alaihi walam tataghayyar alaihi. Fi batinik, di dalam batinnya itu ya, fi batinika. Jadi di kerohanian atau kondisi kejiwaan dirinya itu udah nggak ngefek, nggak akan menuduh Allah Ta'ala yang macem-macem, nggak ngefek. Kenapa? Li'annaka lam takun talabtahu bihawaka wa iradatik. Ya karena ketika kita minta itu bukan atas dasar hawa nafsu dan keinginan kita.
Karena sudah kosong, li'annaka farihul qalbi, karena dirimu sudah kosong, karena hatimu sudah kosong dari kepentingan tadi. Wairu muridin lahu, dan hatinya itu sudah, atau engkau itu sudah tidak menginginkan hal itu, tetapi hanya mutlak melaksanakan mumtathilun li amrihi bisu'al, hanya mutlak untuk melaksanakan perintah. Wassalam, penutup guys. Ya artinya beda dengan kondisi orang yang pertama ketika dia menginginkan tadi kepentingan duniawi atau ukhrawi. Ya Allah, saya pengen mobil, saya pengen uang, duit. Ayo ngadong ayo tidak jawab ayo. Wah, iya. Padahal dia nggak diperintah. Soalnya kalau dalam kondisi proses ya, proses dalam pembersihan hati, dia kan dilarang untuk minta dunia kan. Wala tatlub, kan masih proses ini kan. Jangan meminta dunia, jangan memindahkan kondisimu dari kondisi fakir ke kaya, kondisi sakit ke sehat. Jangan, proses, soalnya itu mah proses. Nah setelah selesai proses ya terserah Allah Ta'ala tuh kan. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan dirinya untuk minta, udah pulang kamu minta ke saya mobil, ayo sini minta. Kalau dikasih syukur, nggak dikasih pun santai, biasa baik. Subhanallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, itu untuk penutup dari bab 76. 66. Hah? Nabrak baik. Panjang tuh anaknya ini. Iya kan, jadi masalah ternyata. Ya Allah engkau tahu. Kemarin kan ada tuh ya. Ya Allah engkau tahu apa yang aku mau. Terus tengah tik doa meureun. Tengah tik doa burung. Dibahas ya Tais. Dibahas ya Allah hati meureun. Artinya dalam bahasa kerohanian tasawuf bukan berarti tidak boleh berdoa lalu berharap mustajab. Tapi manakala sudah hilang hawanya, sudah malang irodahnya, mailiyahnya, sifat-sifat kecenderungannya terhadap dunia, maka ketika pun bermohon kepada Allah diijabah dan tidak ijabah, itu maksudnya. Makanya kalau doa dalam tahlil jangan panjang-panjang. Allahumma, ya begitulah. Ya begitulah keinginan semua yang ada di sini, kau ampuni ya Allah. Selesai. Udah buka aja kan kurang kenal sudah dekat nih. Itu amat. Iya kan kadang-kadang tina amin. Amin. Men. Kan di lembur tuh ya gitu. Men sakit amat di doa. Minta mas sorangan kayaknya. Nah gitu. Nah inilah pentingnya kita bertasawuf. Ternyata tasawuf itu bukan hal yang aneh, adalah merupakan ilustrasi, gambaran, deskripsi kehidupan sosial, kehidupan kiai. Di mantai KB itu. Gitu. Iya ngaji mah hidupnya itu ya. Namun ngaji kayak iya juga ya Jalalaul Khotir ya. Piraku ya lebih keren ya. Kita besila itu. Ganti ngaran. Kitab sila. Bab barunya. An-Nur Sabi Wasitun, cahaya yang ke-7 dan 67. Fi syukri, tentang syukur, oleh i'tiraf bil qusur, dan mengakui kekurangan, keteledoran. Qala radhiyallahu anhu, kaifa yahsunu minkal ujub. Bagaimana pantas engkau memiliki sifat ujub, pamer lah ya, dalam fi amalik, dalam amal-amalmu, wa ru'yati nafsik, dalam melihat dirimu dalam amal, wa talabil a'wad alaiha, dan mencari apa? Urup-urupan jari Jawanya. Pertukaran, bukan, imbalan lah. Dan mencari imbalan atas amal.
Sementara wa jami'u dzalika bi taufiqillahi wa aunihi wa quwwatihi wa iradatihi wa fadlihi. Sementara semua itu, semua amal-amal itu adalah oleh taufik Allah Ta'ala, pertolongan Allah, kekuatan Allah, iradah Allah, dan karunia Allah. Jadi kita banyak amal, sholat, yang puasa, yang sedekah, ya kan? Yang zikir. Nih gue nih zikir sehari 70.000. Mana kamu berapa? Oh, kamu baru 10.000 cek dong. Artinya hal yang seperti ini yang dibanggakan apanya? Nggak ada ya. Karena kita bisa berzikir itu adalah oleh taufik Allah Ta'ala, pertolongan, kekuatan, iradah, dan karunia Allah Ta'ala. Tanpa itu semua kita nggak bisa. Berarti hakikat semua itu bukan milik kita. Bukan. Kahajar tak ahli hikmah. Apalagi yang ngerasa doanya manjur. Kemarin udah dibahas tuh ya. Mau kacim amat Allah tuh 70.000 dikir. Ecek amat loh. Apalagi wa talabil a'wadi 'alaiha. Harap imbalan. Ngarap imbalan. Ini gue banget. Ngarap imbalan. Asik. Baik imbalan dari Gue banget ini mah. Allah atau imbalan dari makhluk ya. Tanah. Atau apa, naik jabatan. Kiai punten. Saya ini sekarang lagi apa tuh, kalau di dinas itu apa, kadis ya? Kadis. Saya masih jadi wakil dinas. Nah, saya pengen naik jabatan nih Kiai. Nih Kiai, saya kasih 20 juta ya, tolong doain saya. Kan ngedoa. Ngedoa. Itu hasil. Dengan zikirnya. Hasil. Orang hasil. Nah, Kiai ketika berdoa, Manjur. ya kan? Manjur kan? Itu semua apakah pantas untuk dibanggakan? Bisa jadi kebetulan. Ya kan? Bisa jadi Allah akan memberikan rezeki itu melalui pelantara itu tanpa dia pun berdoa. Tanpa dia berdoa kan sudah bisa. Ada, sudah Hani'an Maria. Hani'an Maria. Sementara ini kan capek. Berbulan-bulan gitu kan, tiap hari mulai dari Isya sampai subuh ngedoain terus, zikir la ilaha illallah terus dari Isya sampai subuh terus. Dapat 20 juta doa. Masya Allah. Capek mak iya kan? Apalagi kalau udah naik ternyata nggak ditambahin. Gimana kira-kira perasaannya seperti itu Kiai? Kadis ini mah, Pak Dinas. Nah, gitulah artinya. Ya, itu baru antara manusia dengan manusia ya. Apalagi ke Allah. Kita mudah bisa beribadah, bisa berzikir, bisa sholat, bisa puasa. Semuanya adalah oleh taufik Allah, pertolongan Allah, kekuatan Allah, iradah Allah, dan karunia Allah. Lalu punya lo mana? Terus kita masih minta imbalan. Tuh kan? Ya Allah, saya ini udah sholat, udah sedekah, udah puasa, udah zikir. Kok keinginan saya masih belum dikabulkan juga? Kan dusun karena kita beribadah, dikasih kesempatan Allah Ta'ala untuk beribadah, itu mau udah syukur kan? Ini masih minta imbalan. Nah, kecuali kalau makomnya makom ecek ya silahkan aja gitu kan Kiai. Pengen nggak mau mengenal Allah ya silahkan gitu. Tapi ya tetap nanti makomnya makom ecek aja, Kiai kampung pakai kampung baik gitu kan. Entah siapa yang salah. Gitu. Ini kan kelas eksekutif gitu kan. Makanya kenapa manusia itu terbagi menjadi 3 golongan, ada awam, ada khawas, ada khawasul khawas. Tinggal milih. Jadi kalau kita formalisikan bahasa tingkat apa tadi? Awam, khawas, khawasul khawas. Khawasul khawas. Pertama tingkat ada eksekutif, VIP lah. VIP, VVIP. PPIP. Jadi ada kelas Ada kelas ekonomi, VIP. Nah, keren kan bahasa tasawuf mah. Ya. Ada kelas ekonomi, ada kelas eksekutif, VIP. Nah, tinggal mana? Tinggal mana, mau yang mana nih? Kalau kelas ekonomi, ya kan,
kelas ekonomi itu seorang yang ibadah pengen surga takut neraka. Yang konsep ceramah itu Itu. Nah, kalau yang khawas itu bukan karena takut surga, takut neraka atau pengen surga, tapi pengen deket ke Allah Ta'ala. Nah, kalau yang golongan VVIP itu sama sekali nggak punya keinginan, ya kan? Ya saya hanya sekedar menjadi seperti bayi yang berada di pangkuan ibunya. Ya artinya gimana Allah Ta'ala ke saya aja gitu udah, tanpa ada keinginan apapun. VIP ya. VIP. V-nya 2. Tadi itu ya. Nah, tinggal milih mau yang mana. Mau kelas ekonomi silahkan. Mau kelas VIP silahkan. VVIP juga mangga. Khawasul khawas. Gitu. Ya artinya hidup itu pilihan kan. mau kelas kampung ya kampung aja gitu. Itu kalau awam gitu ibaratnya gitu kan. Ekonomi aja gitu. Ada baik. Itu udah lumayan naik ibadah ya. Ini kan yang dikejar kan VVIP gitu kan. Jadi ya, boleh nanti dengaran di kitab-kitab VIP. Makanya kita lihat ceritanya menarik. Oke. Wa in kana taraka maksiyatahu fa bi ismatihi wa hifdhihi wa hamiyatihi. Itu kalau dalam amal baik. Nah, sekarang dia menghindari amal-amal yang buruk, perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, dasarnya itu adalah fa bi ismatihi, adalah oleh penjagaan Allah. Wa hifdhihi, sama penjagaan Allah Ta'ala. Wa hamiyatihi, sama benteng, diberi penjagaan Allah Ta'ala. Kayak ini benteng ya penjagaan kan. Ya artinya baik dia dalam keadaan ibadah atau dihindarkan dari kemaksiatan, ya semuanya adalah oleh Allah. Sehingga apa yang membolehkan kita untuk ujub atau pamer atas ibadah-ibadah yang kita amalkan. Saya mau udah sedekah sekian ratus miliar, kamu baru berapa sedekah? Padahal kalau konsep sedekah antara orang yang miskin, orang yang kaya, orang miskin yang dia hanya punya 100.000, dia sedekahkan 50.000, itu kan berarti setengah hartanya udah. Tapi kalau tadi orang yang miliarder, dia sedekah udah sekian puluh M, tetapi harta kekayaannya triliun, itu hanya berapa persen? Jauh. Makanya dalam sebuah hadis, sabaqo dirhamun alfa dirhamin, 1 dirham itu mengalahkan pahala 1 dirham, itu mengalahkan pahala 1000 dirham. Kenapa? Tadi melihat kondisi dari orang yang bersedekah itu sendiri, kan? Dan itu pun nggak harus dibanggakan, nggak boleh, bahkan nggak boleh dibanggakan, nggak boleh dipamerkan. Pamer dari mana? Itu dari taufik Allah Ta'ala. Nah, sehingga dari situ, nah hamba Allah pirakungan 50.000 jadi hamba Allah. Ngeuna amat kiai. Serius. Jadi konsep sedekah itu gitu ya. Ya artinya sedekah itu karena oleh Allah, untuk Allah. Ya nggak boleh ada pamer, nggak boleh ada sombong. Ya karena itu adalah dari Allah, oleh Allah. Sehingga di sini yang dipertanyakan oleh Tuhan Syekh, aina anta minasyukri. Posisimu di mana? Dari syukur itu dari mana? Ala dzalika, atas hal itu. Syukurmu itu di mana? Kamu kemana kan syukurmu? Wal i'tirafu bihadhihi ni'am, wal i'tirafi bihadhihi ni'am, dan pengakuan atas kenikmatan ini kamu kemanakan syukurnya. Itu kan? Allati aulaka, yang Allah Ta'ala karuniakan kepadamu. Ma hadhihi ru'unah, tuh. Apa-apaan kekotoran ini, najis ini, wal jahlu, dan kebodohan ini. Nah, terus ada ilustrasi nih, ada perumpamaannya. Tu'jib bi syaja'ati ghairik wa sakhaih. Kau itu pamer dengan keberanian orang lain, dengan kedermawanan orang lain,
dengan pengerahan harta orang lain, idza lam takun qatilan li aduwik, sementara engkau itu bukanlah orang yang pemberani yang dapat membunuh musuh, kecuali setelah ditolong oleh seorang yang pemberani, jawara lah, ditolong oleh seorang jawara yang membuat musuhmu babak belur, kemudian kau hanya tinggal ngegorok doang. Ya artinya jual kiai jawara. Nah, di sini orang ini yang di sini, saya orang yang di sini punya musuh, Siti Jan misal. Siti Jan ini pertama dibikin babak belur sama kiai, kelenger be, pingsan be. Nah saya tinggal ngegorok doang, krek gitu lehernya. Terus saya nih yang ngebunuh Tijan. Kan keren tuh. Padahal kenyataannya ini yang ngabisin, beliau kiai yang ngabisin kan. Nah begitu juga dengan kesombongan kita, pamer kita ketika kita punya amal apapun, bangga dengan amal itu doang tadi, padahal semuanya oleh Allah kan, gitu. Tumam takotlahu laulahu, dimana kalau bukan karena orang lain ini, bukan karena kiai ini, kunta masru'an, saya ini akan kalah ngelawan Tijan. Kunta masru'an maka nahu, bahkan engkaulah yang ada di posisi Tijan yang babak belur. Wabadalahu wala badilan di ba'di malik, itu kalau dalam tadi penghabisan nyawa. Atau kalau harta, saya ngaku sebagai orang yang ini, orang yang dermawan. Wala badilan li ba'di malik illa ba'da dhamani sadiqin karimin dhamina laka iwaduhu wa khalafahu laula qawluhu wa tama'uka fi ma wa'adak wa dhamina laka ma badalta habbatan minhu kaifa tu'jib bi mujarradi fi'lik. Atau ada misalnya saya mau sedekah, saya punya uang misalnya 1 juta, kemudian kiai bilang, Gus udah 1 juta kasihin aja ke Tijan, nanti saya ganti tuh, ya kan, karena udah ada jaminan, ya akhirnya saya mau nggak mau ngasih karena udah ada jaminan. Seandainya kalau kiai nggak ngasih jaminan tadi, saya yang jamin akan ganti uang kamu, mual seperak-perak ya, mual ayah, nggak bakalan seperak pun saya keluarkan dari tangan saya, nggak bakalan. Begitu juga dengan kita yang ngaku ahli sedekah. Sedekah kamu sudah saya kasih ini, kamu harus hormat ke saya. Kamu harus hormat ke saya. Nggak ingat kita itu bahwa sedekah itu melalui siapa? Ya Allah kayaknya kan, dari Allah. Kalau bukan karena Allah nggak bisa. Sehingga kaifa tu'jibu bi mujarradi fi'lika. Bagaimana bisa engkau itu pamer hanya dengan perbuatanmu? Padahal engkau nggak tahu hakikat dari semua itu. Sehingga ahsin halaka, ahsanu halika asyukru wassana'u 'alal mu'in. Sehingga sebaik-baiknya kondisimu itu adalah syukur dan memuji kepada zat yang selalu membantu, Allah Ta'ala. Walhamdulillahi, dan kondisi terbaikmu itu adalah memuji Allah ad-daim yang maha langgeng, yang maha abadi. Wa idhafatu dzalika ilaihi fil ahwali kulliha, dan menyandarkan itu semua hanya kepada Allah dalam semua keadaan, illa syarr wal ma'asi wal laun, kecuali keburukan, kemaksiatan dan cacian. Kenapa? Fa innaka tudhifuha ila nafsik. Kalau dalam keburukan, kemaksiatan dan keburukan, kecacian, itu otomatis yang pantas disandarkan itu adalah kepada nafsumu, dan engkau menyandarkan nafsu itu kepada kedzaliman dan su'ul adab, wa tatahimuha, dan engkau salahkan nafsu itu, karena fahiya ahaqqu bidzalik, karena nafsu itulah yang paling berhak, paling pantas untuk dicaci, untuk disebut sebagai zalim. Karena li'annaha ma'wa likulli syarrin, ya karena nafsu itu adalah tempat atau pusat dari semua keburukan. Li'annaha ammaratun bikulli su' wadahiyatun, ya karena nafsu itu adalah selalu memerintahkan kepada keburukan, dan nafsu itu dahiyah, bajingan. Dahiyah itu diartikan apa ini?
Dan kemudian tidak berarti bahwa Allah Ta'ala tidak menciptakan keburukan ya, karena Allah Ta'ala itu menciptakan semuanya kan, keburukan Allah Ta'ala ciptakan, kebaikan pun sama. Nah sehingga kenapa dalam rukun iman yang keenam itu iman kepada qadar yang baik dan yang buruk, ya, yang baik dan yang buruk. Berarti yang buruk pun Allah Ta'ala atur kan, Allah Ta'ala ciptakan. Nah di situ hanya saja dalam hal yang buruk-buruk itu kita, adab kita, akhlak kita tidak boleh menisbatkan keburukan itu kepada Allah, karena biasanya keburukan itu merupakan efek dari perbuatan kita di masa lalu. Karena dulu kita sering jahat dengan orang, ya akhirnya selalu kita mendapatkan musibah, ya kan? Mendapatkan kondisi yang buruk. Bukan berarti Allah salah, bukan, tapi kita sendiri yang salah. Allah ciptakan itu karena ada sebab dulu sebelumnya, itu. Dan fungsi dari musibah itu sendiri kan udah dijelaskan sebelumnya. Ada balasan atas perbuatan sebelumnya, kemudian ada peningkatan derajat, terus satunya apa tuh Kiai? Ada 3 tak? Dahiyah di sini mananya musibah? Musibah. Iya kan? Musibah atau keburukan lah, hal yang tidak disukai be. Nah, wa in kana Allahu huwa khaliqaka wa khaliqa af'alika ma'a kasbik antal kasib wa huwal khaliq. Meskipun Allah Ta'ala adalah penciptamu dan pencipta semua perbuatanmu dengan kasab, sehingga intisarinya adalah antal kasib wa huwal khaliq. Engkau yang berupaya dan Allah Ta'ala yang menciptakan. Engkau yang berupaya berbuat, engkau yang berbuat, dan Allah Ta'ala yang menciptakan. Filhak, dalam hakikatnya ya. Jadi zahirnya kita yang berbuat, hakikatnya Allah Ta'ala yang ciptakan, yang berbuat juga sama. Ya, qala ba'dul ulama'i billah, sebagian ulama ahli ma'rifat yang mengerti tentang Allah Ta'ala yang sempurna, di mana beliau mengatakan la taji, janganlah engkau datang. Oke. Kita akur ya. Situ apa naskah lain? Yaji'u fi'luka wala buddalaka. Ini non bro. Perbuatanmu datang dan itu harus. Ini perbuatanmu ini. Yaji'u fi'luka minallah, perbuatanmu datang dari Allah. Perbuatanmu datang dari Allah bi'tibaril khalq wal insya wa laysa laka fi dzalika dakhlun wala budda laka minka wala budda minka. Perbuatanmu itu datangnya dari Allah. Dan tetapi kamu harus ada apa ya? Katakanlah apa namanya? Upaya. Ada upaya darimu. Berarti naskahnya gimana? La taji wala budda minka. Cocok ya. Jangan kau datang. Wala budda minka. Kuada. Janganlah kau datang. Dan harus. Wah ya. Kan bro dirinya bro. Itu mencan bro. Artinya jangan merasa bahwa yang mendatangkan itu dirimu gitu. Oh iya bisa. Wala taji, dan jangan merasa engkau yang datang. Engkau yang datang gitu. Kau yang mendatangkan, tentang kau yang datang. Jangan kau merasa datang, jangan engkau. Itu di 70 bro. Merasa Datang. Kan kalau di sini taji'u wala budda minka. Taji'u wala budda minka. Engkau datang, tapi harus darimu. Bahasa meja roh. Kalau di hadis i'malu wa qaribu wa saddidu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah qaribu mendekatlah.
Beramallah, maksudnya kejarlah qaribu, kejarlah kedekatan gitu ya. Sadidu, luruskanlah. Fakullun muyassarun, maka semua hal itu akan dimudahkan lima khuliqalah, terhadap apa yang sudah diciptakan untuknya. Artinya orang yang baik dia dimudahkan jalannya menuju kebaikan, orang yang buruk itu akan dimudahkan jalan keburukannya. Itu. Kalau saya bicara begini, boleh nggak ya? Ini makom talim. Allah bersama kita. Allah berkolaborasi dengan kita dalam mewujudkan sebuah keinginan. Ya, wala tajin. Tapi jangan merasa kau datang, kau yang mendatangkan segala apa. Secara hakikat jangan kau merasa mendatangkan dari sebuah upaya-upaya kamu. Tapi tidak boleh, tidak harus itu kan. Seakan Allah bersemayam di dalam diri kita lalu tenggelam untuk mewujudkan sebuah harapan kita, bukan Allah. Tapi kau jangan merasa. Nah, ada. Gitu. Iya, bisa. Untuk menghantarkan keinginanmu gitu. Ya. Jadi kan artinya kasab itu ada di manusia, Iya, gitu kasab tuh. itu ada di kita. Kasab itu ada di manusia. Tapi secara kerohanian wala taji gitu. Jangan kau yang merasa mendatangkan itu. Sasa juga itu kan. Gitu. Sasa juga. Hidatul wujud ini. Iya. Dan itu umum di kalangan arifin itu ya. Ya jangan begini. Aduh, saya pengen punya uang nih. Ya udahlah, kata Allah udah dikunyah, saya mau tidur aja, nanti kalau emang Allah mau ngasih nanti juga ada di bawah sejadah. Enggak gitu juga kali Enggak ya. gitu juga kelas. Gitu juga kali. Amat. Karena bisnis itu kan. Nah, Gitu. Tapi kau jangan merasa ketika bisnis mau mendapatkan keuntungan itu jangan disangka itu dari dirimu. nah, eta. Allah jual lah yang mendatangkan itu, bro. Nah, eta. Oke, clear ya, Maya? I'malu sadidu, i'malu wa qaribu wa sadidu. Wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Nggak saya tambah. Ya. Coba itu coret Gus. An Abi Kabsyatal Nabi Kabsyal Anmari annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul thalathatun uqsimu alaihinna wa uhaddithukum hadithan. Dari Abi Kabsyah Al-Anmari, beliau mendengar Rasulullah bersabda, ada 3 hal. Uqsimu alaihinna, saya bersumpah pada 3 hal ini. Wa ahaditsukum haditsan fahfadhuhu, dan saya ceritakan kepada kalian sebuah hadis, maka hafalkanlah hadis itu. 1. Mana qasamalu abdin min sadaqatin, tidak berkurang harta seorang hamba lantaran sedekah. 1 ya. 2. Ma wala zulima abdun madlamatan, dan tidaklah seorang hamba itu didolimi dengan sebuah kedoliman, fasabara il alaiha, kemudian dia sabar atas kedoliman itu, illa zadahullahu izan, kecuali Allah tambahkan kemuliaannya. 2. 3. Wala fataha abdun fataha abdun baba mas'alatin, dan tidaklah seorang hamba membuka pintu doa kecuali illa fatahallahu alaihi baba fakrin, kecuali Allah bukakan kepadanya pintu kefakiran. Oke, masalah ini berarti ngemis. Nah, ngemis. Atau kalimatan nahwaha, atau Rasulullah menceritakan kalimat yang seperti itu. Wa haditsukum haditsan fahfazuh, dan saya ceritakan kepada kalian sebuah hadis, maka hafalkanlah itu. Innamad dunya li arba'ati nafarin, sesungguhnya dunia itu bagi 4 orang.
abdin razaqahullahu malan wa ilman, seorang hamba yang Allah beri rizki yang berupa rizki dan ilmu, fahuwa yattaqi fihi rabbah, dan dia dengan harta dan ilmunya itu dia takwa, takut kepada Allah, wa yasilu fihi rahimah, dan dia menyambungkan tali silaturahmi. Fihinya kemana itu? Fihi fil mal wal ilma, wa ya'lamu lillahi haqqan, dan dia tahu hak bagi Allah. Fahada bi afdhalil manazil, wahada fahada, adapun ini adalah bi afdhalil manazil, adalah tingkatan-tingkatan yang terbaik. Wa abdin razaqahullahu ilman, satu tadi itu, atau orang ya, di arba'atin nafarin, satu abdin. Nah, sekarang yang kedua, wa abdin razaqahullahu ilman, Allah Ta'ala kasih rizki berupa ilmu, walam yarzuqhu malan, tapi tidak memberikan rizki berupa harta. Ya, rata-rata yang kayak ini. Bahwa shadiqun niyah, tapi dia memiliki niat yang jujur, yang baik. Yaqulu law anna li malan, dan dia berkata, seandainya kalau saya memiliki harta, la amiltu bi amali fulanin, sungguh saya akan beramal seperti amalnya fulan. Fahuwa niyatuh, dan itu adalah niatnya. Fajruhu masawaun, maka antara dua orang ini, si fulan dan dirinya, hamba tadi, pahalanya sama, ya kan? Dan tiga, wa abdin razaqahullahu malan, seorang hamba yang Allah Ta'ala kasih harta, walam yarzuqhu ilman, tapi dia nggak ngasih ilmu. Bahwa yakhbitu fi malih bi ghairi ilmin, dan dia itu ngacak-ngacak hartanya karena tanpa ilmu. Yakhbitu. Khabat, ngacak. La yattaqi fihi rabbah, dia tidak bertakwa kepada Tuhannya. Wa la yasilu fihi rahimah, dan tidak menyambung tali persaudaraannya. Wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan dia tidak tahu hak Allah Ta'ala dalam harta tadi. Fahadha bi akhbathil manazil, dan ini adalah seburuk-buruknya tingkatan. Yang keempat, wa abdin lam yarzuqhullahu malan, seorang hamba yang tidak Allah Ta'ala kasih harta, wala ilman, harta enggak, ilmu enggak. Fahuwa yaqul, dan dia mengatakan, law anna limalan, seandainya jika saya memiliki harta, la amiltu fihi bi amali fulanin, sungguh saya akan beramal dengan amalnya seperti amalnya fulan. Fahuwa niyatuh, maka fahuwa niyatuh, dan itu adalah niatnya. Fawizruhu masawa, maka dosanya itu sama. Jadi kalau yang terakhir itu niatnya pada niat yang negatif ya. Oke. Jadi ini filosofi harta ya, filosofi sedekah. Mana qasamalu abdin min sadaqatin. Saya punya duit 10.000, 100.000, saya sedekahkan semuanya, seret. Di sini redaksinya kan mana qasamalu abdin, hartanya itu tidak berkurang. Kenyataannya bagaimana? Secara kenyataan nih, berkurang nggak ini hakikatnya? Secara apa, fisik berkurang kan? Tapi secara hakikat nggak berkurang, nggak apa. Ketika saya punya uang 100.000, saya kasihkan tuh ke kiai, seret. Ada timbal balik nggak? Uksimu ini manana kalau membagi gimana Kang? Salah satu uksimu alaihinna, duduk bukan bersumpah. Coba Is minjem HP Is. Enggak, HP-nya 2 mah. Keren. Ini siapa yang ngaji? Ijan. Tujuan. Ustaz. Lain, iya. Internet. Bagus Ijan kiratnya. Bagus suaranya mah.
Jadi kalau membagi itu aksimu ya. Kalau uksimu itu sumpah. Sumpah ya. Oke. Luar biasa ini ya. Luar biasa. Terus Oke. Setelah lelet. Stain. Jadi harta itu berkurang nggak tuh? Zahirnya berkurang. Nah, hakikatnya enggak. Kenapa? Karena ketika saya memberikan kepada orang-orang lain, otomatis saya memberikan kebahagiaan loh. Sehingga timbal baliknya dia itu akan baik ke saya. Itu secara fisik kan. Kalau secara hakikat bisa jadi semua urusan saya dipermudah oleh Allah Ta'ala. Itu kan, mau urusan apa kayak ngurusin KTP, ngurusin ini, ngurusin itu, bangun ini itu segala macam dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga itulah sedekah itu atau efek dari sedekah itu berpengaruh kepada kerohanian, kehidupan itu. Dan orang yang dizalimi bukannya dia dihina, dia menjadi orang yang hina, bukan, tapi justru dia menjadi orang yang mulia karena Allah Ta'ala tambahkan kemuliaan untuk dirinya. Dan sebaliknya yang ketiga tuh, ketika seseorang itu membuka dirinya untuk memiliki jiwa yang pengemis, ngemis sana ngemis sini ya kan, jilat sana jilat sini, itu justru Allah bukakan untuknya pintu kefakiran. Jiwanya jiwa miskin, meskipun menurut orang dia kaya gitu kan, miskin. Karena apa? Jiwanya jiwa pengemis. Tuh. Terus lanjut lagi tah. Hei. Lanjut lagi ya. ini mau ngaji nggak di majelis? Ngaji nanti jam 10 aja mah. Jam 10 ya. Ayo. Terus. Nih bab baru tentang murid dan murad. Kau Jid. Iya. Ini nggak murojaah. An-Nur Tsamin Wasitun, cahaya yang ke-68 fil murid wal murad, tentang murid dan murad. Murid Aju nindutan baik. nah, orang yang memiliki keinginan dan orang yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Kata beliau, la yakhli man takuna muridan au muradan. Kondisimu kalau nggak murid ya murad, kalau nggak orang yang berkeinginan maka orang yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Itu kan? Yang pertama, fa in kunta muridan, ketika engkau ini adalah orang yang menginginkan Allah Ta'ala, maka fa anta muhammalan, engkau itu adalah orang yang diberi beban. Otomatis prosesnya berat, upayanya berat. Wahammalan atau hamalun ya, itu di naskah lain yang benar itu hamalun, muhammalun, wahammalun, khobar soalnya dia mah.
Wahamalun, dan engkau itu adalah orang yang membawa beban. Tahmilu kulla thaqilin wa syadidin, engkau membawa semua yang berat, semua yang sulit. Li'annaka talib, ya karena engkau mencari Allah kan? Engkau mencari, otomatis orang yang mencari ya masykukun alaihi, masyakoh, kesulitan itu pasti akan dia rasakan sampai hatta yasila ila matlubih, sampai dia itu mencapai tujuannya. Wa yadhfaru bimahbubih, dan dia mendapatkan kekasihnya. Wa yudriku maramahu, dan dia menemukan tujuannya. Sehingga fala yambaghi laka an tanfara min bala'in yanzilu bika bin nafsi wal mali wal ahli wal walad, maka tidak layak bagimu, tidak pantas bagimu untuk lari dari ujian yang turun kepadamu, baik ujian dalam diri, dalam jiwa, dalam harta, dalam keluarga, dalam anak, ila antuhatta angkal ahmal, sampai beban-beban itu diringankan, diturunkan darimu. Wa tuzalu angka al-athqal, dan hal-hal yang berat itu pun dihilangkan darimu. Wa turfa angkal alam, penyakit-penyakit atau rasa-rasa sakit itu dihilangkan darimu. Yuzalu angkal adha, dan gangguan itu dihilangkan darimu, dilenyapkan darimu. Wal idlal, penghinaan orang lain itu dihilangkan darimu. Sehingga fatusonu an jami'ir radha'ili wal adran, setelah itu engkau akan dijaga dari semua keburukan dan semua kotoran. Wal ausakh, sama kotoran. Wal mahanat, kehinaan-kehinaan. Wal adwa, dan penyakit-penyakit. Wal auja, rasa sakit. Wal iftiqari ilal khaliqah, merasa butuh, menggantungkan diri kepada makhluk, itu pun hilang. Wal bariyat, kepada manusia. Fatadkhul, nah setelah itu sudah selesai dihilangkan oleh Allah Ta'ala, maka fatudkhalu, engkau di fatadkhulu juga bisa. Fatadkhulu, maka engkau itu masuk fi zumratil mahbubin, pada golongan orang-orang yang dicintai, al mudallalin, yang dimanjakan, al muradin, yang diinginkan. Tuh pertama. Sehingga proses menjadi murid itu ya nggak mudah, tak Kiai. Ini murid aja ya. Maka murid itu. Subhanallah. Jadi kalau kita ini jadi murid, masih berada pada makom murid, jadi jangan terburu-buru membayangkan kesenangan. Pasti dikasih Allah Ta'ala, pasti, tapi jangan ini. Tapi prosesnya dilalui dulu. Betul. Prosesnya, yang penting kan prosesnya kan, Ki. Nah, itu murid, kondisi pertama. Kalau kedua, wa in kunta muradan, kalau engkau ini adalah murad, orang yang diinginkan oleh Allah Ta'ala, kita sudah diinginkan oleh Allah Ta'ala, sudah menjadi orang dekatnya Allah Ta'ala, maka fala tattahimannal haqqa azza wa jalla fi inzalil baliyati bika aidan. Sama, jangan sekali-kali kita menuding, mencurigai Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala menurunkan ujian kepadamu juga. Sama, nggak boleh. Nggak boleh menuding, menyalahkan, menuduh Allah Ta'ala dengan hal yang bukan-bukan. Kemudian wala tasyukkanna fi manzilatika wa qadrika indahu azza wa jalla. Jangan sampai engkau itu ragu. Posisimu di sisi Allah Ta'ala itu, kadarmu di sisi Allah Ta'ala itu tinggi kan? Ya karena tujuan, ada tujuan sendiri itu, li'annahu qad yabtalika liyublighaka mablaghar rijal. Karena Allah Ta'ala itu terkadang mengujimu untuk menyampaikan dirimu kepada tingkatan mereka, para rijal, tokoh-tokoh atau para arifin yang sudah dalam tingkatan-tingkatan yang tinggi. Wa yarfa manzilataka ila manazilil auliya wal abdal, dan mengangkat derajatmu kepada tingkatan-tingkatan para wali dan para abdal. Kan keren.
atuhibbu an tuhatta manzilatuka an manazilihim? Apakah engkau itu senang? Apakah engkau itu senang? Manzilahmu, posisimu itu diturunkan dari posisi-posisi mereka itu, para abdal dan aulia dan abdal, dan derajatmu itu diturunkan dari derajat-derajat mereka, dan khilatuka, pakaianmu, katakanlah atributmu, pakaian dinasmu lah, cahaya-cahayamu dan kenikmatanmu itu duna ma lahum, itu di bawah apa yang ada pada mereka. Ma lahum eta lain e nya, ma isim mausul terus lahum jar majrur. Kalau kayak gitu kan kayak malihim kan, ya artinya engkau itu sudah ingin apa, derajatmu pengen diangkat oleh Allah Ta'ala nih, masa kamu masih apa nggak mau untuk diangkat derajat gitu. Sehingga fa in radita anta bidun, ketika engkau itu ridho suka dengan yang rendah-rendah, yang ecek-ecek kayak kampung. Fal haqqu azza wa jalla la yarda laka bidzalik. Allah azza wa jalla itu nggak ridho engkau menjadi ridho, ya? Allah Ta'ala nggak ridho ecek-ecek itu ya, engkau berada Allah, pada posisi yang ecek-ecek. Allah. Kalau Allah Ta'ala wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah tahu tapi kalian semua nggak tahu. Padahal yakhtaru lakal a'la, Allah Ta'ala memilih untukmu yang tertinggi itu, wal asna yang terbaik, wal arfa yang paling tinggi sama, wal aslah yang paling maslahat, yang paling pantas. Sementara wa anta ta'ba, artinya Allah Ta'ala itu ingin menempatkan kita pada posisi VIP, tapi kita nggak mau, pengen pangkat, pengen kelas ekonomi terus. Nah sekarang cut dulu nih, saya mau nanya. Nah, murid, murad, ya ada murid, oke, murid. Sedikit ilustrasinya udah masuk. Sekarang murad. Nah berarti dalam posisi murad pun itu tidak harus merasa nyaman, karena di dalam posisi murad pun juga ada balai-balai, ada ujian-ujian untuk sampai pada makom-makom yang lebih tinggi. Ya, bisa saja itu pun balai pun juga adalah sebuah adatullah untuk menyampaikan ke derajat yang lebih tinggi. Begitu kan? Mana tadi? Pertanyaan saya di mana? Antuhibba, Nah, pertanyaan sih. Tuhibbu, ya kan? Tuhibbu. Apakah kau cinta? Antuhato. Diturunkan manzilatuka an manazilihim wa darajatuka an darajatihim. Ya, seakan-akan dipocotlah, dicabut atributnya. Taruhlah diturunkan posisinya dengan secara tidak hormat. Kamu sekarang bukan presiden lagi. Sambo lah, jenderal, udah nggak jenderal lagi kamu. Jenderal lagi sekarang tuh, ya. Nah, kondisi kerohanian seperti ini bisa saja terjadi di zaman sekarang. Maksudnya gitu. Ya. Kondisi kerohanian terjadi. Nah, bagaimana kalau kesadaran seseorang ketika di murad, ada ketidaksiapan dalam keilmuannya? Oke lah, ini sampelnya saya lah. Ketika di murad adalah Bapak Rudin, ada ketidaksiapan. Ada ketidaksiapan. Ilmu tasawufnya aja belum punya. Ini kan kondisi kerohaniannya. Kemudian lagi pengalaman dalam hidup dan kehidupan. Ada kesalahan sosial pun kita masih dungu lah gitu. Masih dungu. Sehingga engganlah untuk menerima sebuah amanah, kehormatan itu dengan alasan ilmunya kagak ada. Itulah yang menjadi penyebab kondisi kerohanian saya pada saat itu. Bayangkan kan,
Atau mungkin ini sebuah doa aja dari guru. Saya menganggap ini doa dari guru, bahwa saya diberikan sebuah derajat yang mungkin ini tertunda, sehingga jadi motivasi untuk kita mencari keilmuan itu dan tidak merasa nyaman di tempat itu, merasa nyaman di derajat itu. Kalau saja guru sudah memberikan sebuah penglihatan gaib tentang seseorang muridnya, ya, artinya jangan-jangan ini bagaikan apa ya, pembuka isyarat ada potensi untuk ke arah sana, ya, sehingga akhirnya seorang murad itu dia akhirnya mencari sumber, mencari referensi untuk pada saatnya, pada posisi itu pun dia tidak memberikan idlal terhadap umat. Ya. Itu yang saya maksud. Nah, gimana coba? Berarti kan kita harus tahu terlebih dahulu bahwa istilah murid dan murad yang di sini itu berbeda dengan yang kita pahami. Ya, minimal ada mirip-mirip lah. Artinya kita mengcopy paste aja. Siap. Copy paste aja ini. Artinya ini bukan hanya sekedar antara murid dan guru. Gitu ya. Iya, intinya itu. Ya kan? Karena kalau kita lihat definisi dari murid dan murad, oke, kita lihat tuh definisi dari Syekh Ibnu Arabi itu di sini nih, di halaman di bab yang awal ya, tadi tuh yang dibaca di catatan kaki nomor 1. Al-muridu huwal mujarradu anil iradah, yang dikosongkan dari iradah, ya kan? Qala Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi Quddisa sirruh bil Fathil Makki, Futuhat Makkiyah, murid itu adalah maning qata'a ilallah, seseorang yang memutuskan diri dari selain dirinya hanya kepada Allah. Tuh, jauh kan di sini sih. An-nadharin, seorang tentang pemahaman. Wastibsarin, tentang basiroh. Ya. 1, 2. Wa tajarrada an iradatihi, man qata'a ilallahi an nadharin wastibsarin wa tajarrudin an iradatihi, dan kekosongan dari iradahnya. Idza alima annahu ma yaqa'u fil wujudi illa ma yuriduhu Allahu azza wa jalla la yuriduhu ghairahu wa yamhu iradatahu fi iradatihi fala yuridu illa ma yuriduhu al-haq. Ketika dia tahu bahwa apa yang terjadi di alam semesta ini itu hanya apa yang Allah Ta'ala inginkan, maka dia itu la yuridu ghairahu, tidak akan menginginkan selain itu, sehingga fayamhu iradatahu, ia hapuskan keinginannya. La yuriduhu, orang harapakan ya Allahu illa ma yuriduhu Allahu Ta'ala, kecuali apa yang Allah Ta'ala inginkan. Maka kan idza tadi tanya la yuriduhu atau la yuridu ghairahu lah gitu, maka dia tidak menginginkan selainnya, selain Allah ya. Iya, selain apa yang Allah inginkan. La yuridu ya. Fayamhu iradatahu, maka dia hapuskan keinginannya. Fi iradatihi, melenyap, lebur di dalam keinginan Allah. Fala yuridu illa ma yuriduhul haq, maka dia tidak menginginkan kecuali apa yang Ta'ala inginkan kepada dirinya. Artinya untuk menjadi seorang murid dengan definisi seperti ini, yang dia itu kosong dari keinginan apapun kecuali keinginan Allah Ta'ala saja, berat. Berarti yang tadi mah adalah murid syar'i. Nah, lain murid kisari awal. Eta mah murid syar'i. Lain kisari tapi lain hakiki. Tapi ini mah muridnya murid hakiki. Jadi murid aja udah berat, Kiai. Kok mau jadi murad? Atau mengosongkan keinginan murid mah? Iya, manin qata'a ilallahi an nadharin. Orang yang memutuskan diri ataupun yang menempuh perjalanan kepada menuju ke alam
ke alam mahabbah dengan Allah, ma'rifat Allah, harus siap an-nazorin ya. Saking pemahaman keilmuan, dia putuskan itu. dia putuskan. Tapi ya minimal asbab itu sudah ada dalam dirinya. Artinya dia tidak jumawa dengan fikihnya, dengan ilmu alatnya, dengan ilmu hadisnya, dengan ilmu Qur'annya. Udah putus. Itu kan. Wastibsorin. Sama sih pemahaman yang mendalam. Iya, pemahaman Basir. yang mendalam gitu kan. Watajarudin an irodati, Atau watajarroda gak bisa. ya Dan watajarudin dia mengosongkan diri dari rodahnya. idza alima annahu ma yaqau fil wujud illa ma yuriduhu Allah. La yuridu ghairahu. La yuridu gairahu. Itu murid pangkatnya ya. Murid. Jadi murid aja udah gagah ya. Jadi orang iya, udahlah ngomongnya jangan pakai murid, jangan pakai lebih ikhwan toriko aja. Ikhwan toriko kan enak ya dulur. Ya kalau dulur kan gimana sikapnya? Oh bro, lu salah bro. Bukan begitu tuh. Nggak marah kan? Tapi kalau udah pangkat murid, waduh, itu sudah betul-betul menerima ulama lah, gitu kan? Ulama besar itu murid itu. Tuh iya mah kiai kampung mentak keok iya. Kayak sebentar, eta. Apa Anwarul Qudsiyah teh coklat? Ya. Tuh murad mah al majdub. Yang sudah dicabut. Oh. Nah, makanya kenapa di sini di kitab Al Anwarul Qudsiyah ini Kiai, yang dicantumkan itu hanya akhlak-akhlak dari murid. Saking pentingnya itu, saking pentingnya ini, dan boro-boro akhlak murid ya, boro-boro akhlak murad, akhlak murid aja oleh ulama-ulama di masa beliau, ahli fikih ya, ahli syariat ya. Kitab ini dianggap sebagai ini mah bukan akhlaknya murid, ini mah akhlaknya para nabi cina. Saking beratnya yang ada di sini. Beratnya. Betul. Nih saya bacakan redaksinya ya. Oke, siap. Di pembukaan itu. Wa'lam ya akhi di halaman 10 ya. Ketahuilah wahai saudaraku. Ketahuilah wahai saudaraku anna jami'a ma dzakartuhu laka fi hadhihi risalah. Anwar Qudsiyah. Aya. Mana tuh? Mana eta? Ini perasaan daripada pesemut. Mana nu kieu ya? Nah ya. Ayanya. Nah eta. Udah dikasihin sama Abah, nggak diambil. Dusun. Ya. Nah. Halaman 10-nya. Halaman 10. ya. Itu di wa'lam ya akhi halaman 10, wa'lam ya akhi anna jami'a ma dzakartuhu laka fi hadhihi risalah min akhlaqil muridin. Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya semua yang aku sebutkan dalam risalah ini itu adalah bagian dari akhlak-akhlak para muridin, para murid. Innama huwa kal qatrati minal bahr. Yang di sini di kitab ini itu hanya setetes dari lautan. Falya'rid kullu man nadhara fiha ahwalahu ala ma dzakartuhu minal adabi kulliha. Minal adabi fiha. Maka hendaknya dia sodorkan, setiap orang yang melihat kitab ini dia sodorkan kondisi-kondisinya kepada apa yang atau adab-adab yang disebutkan di dalam kitab ini. Fa in wajada nafsahu, ketika dia menemukan dirinya mutakhalliqan biha, tercipta akhlak atau berakhlak dengan akhlak-akhlak kitab ini, falyahmadillaha ta'ala, maka pujilah dia, memujilah dia ke Allah Ta'ala, bersyukurlah dia ke Allah Ta'ala. Tapi wa in wajada nafsahu ariyan anha, kalau menemukan dirinya kosong dari akhlak-akhlak ini, falyakhud fi asbabit takhalluqi bisuluki ala yadi syaikhin nasihin, maka hendaklah dia mengambil sebab-sebab untuk menanamkan akhlak-akhlak dengan cara suluk di tangan
seorang guru, seorang syekh, seorang mursyid nasihin yang menasihati diri. Itu. Terus Ada tuh kisah-kisah setelahnya itu. satu lagi Oke. tuh penting. Wa in kana Wa in kana qad jalasa. Oh iya ya. ini kan gue banget. Wa in kana qad jalasa lil masyikhati, kalau dia itu sudah duduk menjadi seorang syekh, sudah mendudukan dirinya menjadi seorang mursyid, tapi belum tercipta, belum ada akhlak-akhlak yang ada di sini, falyazil nafsahu minha. Hendaknya dirinya harus dicopot. Harus copot dia dirinya dari kemursidan itu. Nasihatan li nafsi, sebagai nasihat untuk dirinya, wali ikhwanihi, untuk saudara-saudaranya. Fa inna man jalasa lil masyikhati bi ghairi idnin min syaikhihi dhalla wa adalla. Karena seseorang yang duduk pada posisi guru, mursyid, tanpa ada izin dari gurunya, maka dia adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Ya. Wa inna ma lam nadhkur syai'an min akhlaqil kumal. Dan kami tidak menyebutkan sedikit pun dari akhlak-akhlak orang-orang yang sudah sempurna, kamil. Kumal jamaknya kamil, kamilin, ya, orang-orang yang sempurna. Di hadhihi risalah, dalam risalah ini, li'izzati wujudiha, Langkah. karena langkanya akhlak ini. Wa izzatil mutakhalliki biha, dan langkanya orang yang memiliki akhlak kumal itu. Lidzalika zakarna akhlaqal muridina faqat, oleh karenanya yang kami sebut ya akhlak murid saja. Li'annaha hiya tariqul masluqatul an. Ya karena akhlak murid inilah jalan yang dilewati saat ini. Wa hayhata an yasila ahadunal an ila maqami muridin, dan jauh yai salah satu dari kita sekarang ini untuk sampai pada makom murid. Jadi murid kita beguk. Wahai hata ayasila ahaduna. Hah? Kalau udah selesai ini, Kita naik gitu. Naik gitu. Jadi udah tahapannya. udah ini apa namanya? Udah let call, Nah, udah kolonel. Bukan dikasih gitu kan. bukan. Iya sebelumnya itu mau copy paste aja kan, Nah. istilah murid-murid kita mah di Betul. kalangan ikhwan mah. Ini ditulis ya di zaman Wali Songo, tak Kiai. Di tahun 900, katakanlah sebelum ini ya, sebelum beliau meninggal ya, 972, 1500-an lah kalau dari sekarang itu mah. Ya kan, zaman Wali Songo, Sultan Kanjeng Sinuhun, Sultan Hasanuddin, atau Kanjeng Sinuhun, Sunan Gunung Jati gitu kan di zaman itu. Apalagi saiki Kiai. Aduh, Masya Allahnya. Kurang sampai bungnya. Jauh ya. Jadi ada tuh kisah, kata disebutkan di mana itu? Jadi kisahnya itu banyak yang menganggap bahwa kitab ini adalah kitabnya para nabi cina. Karena saking langkanya gitu kan. Oh, Masya Allah. Oke, di awal kayaknya mah kayak Pokoknya mah hebat tuh orang mah ngajinya di luhur langit teh urang. Ngajinya gitu. Putus asa gaji. Iya tapi minimal bisa seri bae. Nggak ada lagi pada di luhur langit orang kudu seri. Melihat kegaraiban ilmu Allah. Nah, ini di halaman 9 ya, halaman 9 tuh. Wa kana minal ba'its ini. Jadi motif untuk penyusunan kitab ini Al-Anwarul Qudsiyah itu apa sih? Wa kana minal ba'its li ala ta'lifi hadhihi risalah. Dan yang menjadi motif untuk diri saya dalam penyusunan kitab ini, risalah ini adalah talabun nushi li nafsi, adalah agar menjadi tolak ukur nasihat untuk diriku. Satu, wali ikhwani, dan juga saudara-saudaraku, ikhwan tarekat ya. Haitsu tahallasna bihalasil asyah,
sekiranya kita ini pakai bajunya para masyayikh, jadi pakai bajunya para mursyidin gitu. Tahalasna artinya Saya memakai baju bihalasil asyah, dengan bajunya para masyayikh. Wa masyayna ala marasimihim adh-dhahirah, dan kita berjalan sesuai tulisan-tulisan zahir mereka. Wa dhanna kullu wahidin minna nafsahu annahu sara min asyakh tariq, dan masing-masing dari kita itu menyangka, mengklaim bahwa dirinya telah menjadi masyayikh tarekat. wa zanna kullu wahidin minna nafsuhu Annahum sara min asyakh tariq, dia sudah menjadi nih seorang guru mursyid, Guru thariqah, ya. guru thariqah. Fa wada'tu hadhihi risalah, maka saya susun kitab ini kal mizan, menjadi barometer, allati yuzinu bihal muhiq wal mubtil, yang untuk mengukur mana yang benar, mana yang salah. Faman wafaqa haluhu ma fiha falyahmadillah, kalau kondisinya sesuai dengan isi dari kitab ini, maka dia harus memuji ke Allah Ta'ala. Tapi wa illa falyastaghfir min da'awihil kadhibah. Kalau enggak cocok, enggak sesuai, ya udah minta ampun ke Allah Ta'ala dari pengaku-ngakuannya. Mana dia sudah menjadi guru tarekat. Masya Allah. Yang murad tadi tuh Nah, kita lihat muradan sebelum oke. Baikkanat muradan. Baikkunta muradan itu. Apa yang definisi murad? kita muradan. Oh, baikkunta muradan fala tattahimanna al-haq fi inzalil baliyah itu. Jika engkau adalah murad, orang yang diinginkan Allah, maka sama, jangan menuduh Allah dalam penurunan ujian kepadamu juga, sama artinya. Wala tasyukkanna fi manzilatika, dan engkau jangan meragukan posisimu di hadapan Allah Ta'ala, ya, karena li'annahu qad yabtalika, karena Allah Ta'ala terkadang menurunkan ujian kepadamu liyublighaka mablaghar rijal, untuk menyampaikan dirimu pada tingkatan para rijal, para kumal, para arifin yang makamnya tinggi. Wa yarfa'a manzilataka ila manazilil auliya wal abdal, dan Allah angkat derajatmu kepada derajatnya para aulia dan abdal. Nah, sehingga ada pertanyaan, apakah engkau itu senang atau hibbu antuhatta, apa engkau senang martabatmu, manzilahmu, posisimu diturunkan dari posisi mereka, dijungkalkan, atributmu dijungkalkan, derajatmu itu diturunkan, dijungkalkan, ya kan, dari derajat mereka. Dan apakah engkau itu suka bajumu, baju dinasmu itu dicopot, ya kan, atau lebih rendah dari mereka? Kan enggak kan? Nah, sehingga fa in radita anta bidun, kalau engkau itu mau rela dengan yang ecek-ecek, bidun dengan yang ecek-ecek, yang rendah-rendah, yang kampungan-kampungan, wal haq azza wa jalla yardolaka bidzalik, Allah Ta'ala enggak ridho. Allah Ta'ala enggak ridho engkau berada dalam posisi ecek-ecek, ya. Qala ta'ala wallahu ya'lamu antum la ta'lamun, Allah tahu dan kalian enggak tahu. Yakhtaru lakal asla a'la wal asna wal arfa wal asla wa anta ta'ba, Allah tuh pengen kamu yang terbaik untuk dirimu, sementara engkau menolak yang terbaik. Itu kan jiwa yang apa yang kayak gini nih? Artinya ketika engkau sudah murad, ya sudah, turuti aja Allah Ta'ala, guys. Bawa deh. Gitu. Jangan ragu, terus jangan tuding Allah, jangan salahkan Allah, udah selesai. Itu. Baca lagi terus. Oke, lanjut itu. Fa in qulta, masih iya tuh, yes. Wakot. Masih nyala tuh, tak? Nyalakan ya? Nyala. Okot balagna tah. Cerita Nabi Yusuf dikit aja. Cerita Nabi Yusuf. Itu bawahnya tuh Anwar. Oh. Balagna an-nazi'ban tahama bi iya, annahu akala Yusuf alaihi salatu wasalam
Faqad balaghana an-nadhi'b alladhi uttuhim bi annahu akala Yusuf alaihi salam kana min halifihi annahu qala. Dan ada informasi sampai kepada kami bahwa serigala yang dituduh bahwa dia memakan Nabi Yusuf alaihi salam kana min halifihi annahu qala, termasuk dari sumpahnya dia itu berkata, karena anak ya, karena adzib min halifihi itu dari sumpahnya annahu qala, bahwa dia berkata, Sidib itu ya, wala akunu min masyayikhil qarnil ashir min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma akaltu Yusuf wa alla akuna, dan saya tidak menjadi guru tarekat di kurun abad ke-10 dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bersumpah, ma akaltu Yusuf, saya tidak makan Yusuf. Fakaifa yasihu li ahadina, sehingga bagaimana bisa bagi salah satu dari kita dakwat tariq, mengaku-ngaku tarekat, wa huwa fi nisfi tsani minal qarnil ashir alladhi ista'ada dhi'bu an yakuna wahidan min asbahina fihi. Sementara kita itu sudah berada pada abad paruh kedua dari abad ke-10, ya kan, di mana abad tersebut apa, serigala yang dituduh bahwa dia memakan Nabi Yusuf itu sudah isti'adzah apa, meminta pertolongan dari Allah bahwa dia itu nggak mau menjadi orang-orang seperti kita dalam thariqah, min asbahina saking, orang-orang yang menyerupai kita dalam abad yang ke-10. Artinya gimana sih? Jadi ada informasi bahwa Ilustrasinya? serigala yang dituduh bahwa dia telah membunuh Nabi Yusuf. Dia sumpah kan? Dia sumpah. Si serigala itu sumpah. Min halfihi. Saya tidak mau menjadi guru tarekat dari umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada kurun yang ke-10, pada abad ke-10 Hijriah. Dan demi Allah saya itu tidak memakan Nabi Yusuf. Artinya, kok bisa sih kita ngaku-ngaku bahwa kita ini adalah di masa beliau ya, mengaku sebagai guru tarekat, sementara guru tarekat di abad ke-10 itu sudah ditolak, ibaratnya merupakan hal yang dianggap ecek oleh serigala tadi, gitu tuh. Sehingga boro-boro kita itu pantas mengaku-ngaku sebagai mursyid tarekat di abad itu, apalagi menjadi guru, jadi murid tarekat di waktu itu, apalagi menjadi guru, gitu tuh. Ya meskipun kan di waktu itu ya masih banyak, gitu tuh. Makanya di bawahnya qad adrakna bihamdillah jumlatan min asyakhit thariq awal hadal qarn. Di awal-awal kurun ke abad ke-10 masih banyak. Masih banyak. Wa kanu ala qadamin azim fil ibadah wan nusuk wal wara wal khasyah wa kafil jawarih adh-dhahir wal batin anil atham. Mereka berada pada posisi yang agung dalam ibadah, nusuk ibadah sama wirainya, rasa takutnya, kaful jawarih menahan anggota badan zahir dan batin dari dosa, hatta la tajida ahduhum qattu ya'malu syai'an yaktubuhu katibus shimal, sampai kau tidak menemukan salah satu dari mereka sama sekali berbuat sesuatu yang ditulis oleh malaikat yang menulis, malaikat yang di kiri yang menulis amal-amal keburukan. Ya, wa kana li tariqi hurmatun wa haibatun, sementara tarikat itu memiliki kemuliaan dan haibahnya. Wa kana al umara wal muluk yatabarrakuna bi ahliha. Para umara, para raja, mereka itu bertabarruk dengan ahli tariqah. Wa yuqabbiluna butun aqdamihim. Mereka menciumi telapak kaki ahli tarekat. Lima yashhadunahu min sifatihimul hasanah, ya karena mereka menemukan ahli thariqah itu memiliki sifat-sifat yang baik. Falamma dhahabu zalat hurmatut thariq wa ahluha. Tapi ketika mereka udah hilang dan meninggal,
Zahab demi mana meninggal ya? Zahabu hilang, hilang, meninggal. Ini bah sambungan tina surah iya Murid sama murad. surah kita bieu nyambung karena Anwarul Qudsiyah. Jadi kedah dicuplik gitu. Jadi lamun teu disambungkeun teu luas ya cara memahami. Murad jeung murid. Ketika Murid. mohon Murad sama murid, Pak. Oke. Falamma zahabu, ketika para tadi ahlu thariqah itu udah meninggal, zalat hurmatut thariqi wa ahliha, kemuliaan tarekat, kemuliaan ahli tarekat pun hilang, ikut lenyap. ikut lenyap ya. Wasaron nas Wasaron nasu yaskharuna bi ahadihim wa yaquluna li ba'dihim, dan orang-orang itu mulai mengejek ahli tarekat, dan mereka mengatakan pada yang lain, madaro itu majaro, tahu nggak apa yang terjadi? Fulanun al-akhar amila syekhon, tuh si fulan ngangkat guru, ka'annahum la yusallimuna lahu ma yadda'ihi, ya seakan-akan mereka tidak menerima apa yang dia akui, lima huwa alaihi min mahabbati dunya wa syahawatiha, ya karena dalam diri orang yang mengaku-ngaku tadi masih terdapat cinta dunia, masih ada syahwat dunia, wa taladudi bimato imiha, suka kelezatan makanan dunia, pakaian dan istri, wasa'i ala taksiliha, dan dia berupaya untuk mencapai itu semua. Hatta ini qultu li ba'di tujar, bahkan Syekh Abdul Wahab Asy'arani mengatakan kepada sebagian pedagang, lima la tajtami'u bi syekhil fulani, kenapa kamu itu nggak mau kumpul dengan Syekh fulan? Faqala in kana syekhon fa anal akharu syekhun, kalau dia guru tarekat, saya pun juga sama guru tarekat. Ya, artinya nggak diakui gitu ya. Pak Ana ala khawur sehun ya. Saya juga guru. Ala khawur di sini gimana maksudnya? Pak Anal akharu syekhun, maka saya adalah guru yang lain juga. Oh, guru yang. Kalau dia guru, kalau dia ngaku sebagai guru tarekat, saya pun sama. Karena apa? Fa innahu yuhibbud dunya kama uhibbuha. Sebagaimana dia itu cinta dunia, saya juga sama. Kalau dia menjadi guru tarekat, saya pun sama guru tarekat, atau sama-sama cinta dunia gitu. Wayas afitaksiliha, dan dia berupaya untuk mendapatkan dunia, kama as'a, sebagaimana saya berupaya untuk mendapatkannya. Bahkan bal huwa asyaddu minni sa'yan ala dunia, bahkan dia lebih parah ngejar dunia daripada diri saya. Li'annahu yusafiru ila Rum, karena dia pergi ke Romawi, fitolabiha, untuk mencari dunia. Wa ana lam usafir, sementara saya enggak. Wa rubbama akala dunya bi solahihi, barangkali dia itu memakan dunia oleh kesolehan dirinya. Wa ana lam akulha bi solahi, dan saya tidak memakan dunia atas kesolehan diriku. Wa ana ahsalu halan minhu, dan saya lebih baik kondisinya daripada dirinya. Faratu an ujiba anhu faraitul his yukadzibuni, maka saya ingin menjawab jawaban dari tadi pedagang tadi ya. Faraitul his, ternyata saya melihat kenyataannya itu bohong, artinya kenyataannya sesuai dengan apa yang dia ucapkan gitu. Jadi Syekh Fulani yang menurut pedagang tadi adalah orang yang cinta dunia, ternyata memang demikian gitu. Faraitul hissa, saya melihat ini indra. Kenyataan. Yukadzibuni, membohongkanku. Artinya kan mau dijawab nih, mau ditolak nih pendapat dari pedagang itu. Tetapi dia lihat kondisi dari Syekh yang dikomentari oleh pedagang, ternyata memang demikian. Gitu. Gak jadi akhirnya menolak. dikit lagi nyambungnya. Mana? Waqat ra'aitu bi'aini As-Sultan Al-Ghawri, dan saya telah melihat dengan kedua mataku Sultan Al-Ghawri, ya sultan di Mesir. Wa huwa yuqabbilu yada Sayyidi Muhammad ibnu Anan, dia mencium tangan
tuanku Syekh Muhammad bin Anan, wa raaitu Sultan Tauman Bai alladzi tawalla ba'dahu yuqabbilu batna rijlihi. Dia mencium telapak kaki dari Syekh Muhammad bin Anan. Wa tala'tu marratan ma'a Sayyidi Syekh Abil Hasan Al-Ghumri bi Sultan Al-Ghawri fi syafaihi syafaat bi syafaihi. Dan saya muncul pada suatu hari bersama dengan Syekh Abil Hasan Al-Ghumri kepada Sultan Al-Ghawri fi syafaihi dalam bantuannya. Faqama li Syekh, maka Sultan itu berdiri untuk Syekh Abil Hasan ini, wa addadahu min tahti tihi, ini memeluk dengan erat gitu ta, Wa adodahu. min tahti tihi, memeluk erat sampai gini. Wa adoda dan memeluk ya. Ya, min tahti tihi, dari bawah ketiaknya. Faqala ya sayyidi, nah kata Sultan itu, wahai tuanku, azzaztani fi hadan nahar, kau telah memuliakan diriku pada siang hari ini. Fa inni wa mamlakati kulluha, maka sesungguhnya aku dan kerajaanku kullaha la apa ini li'anfi untuk hidungku ini perumpamaan orang Arab ini. Itu adalah hakku torikik, adalah hak tarikatmu. Artinya saya dan kerajaanku itu untukmu, itu tuh. Sampai segitunya. Itu di masa awal-awal abad ke-10 Hijriah, di mana ahli tarikat itu atau masyayikh torikoh itu masih banyak, dan memang akhlak mereka sesuai, Dan digandungi juga oleh berbagai. Betul. Bahkan dari Raja Sultan tadi teh, Sampai mereka pun mencium kaki. mencium telapak kaki, bahkan tidak hanya kakinya, telapak kaki dicium oleh mereka. Oke, dikit lagi. Bahkan akhirul asya alladzina adraknahum, dan akhir masyayikh yang kami alami adalah Sayyidi Syekh Ali Al-Mursafi radhiyallahu taala anhu. Syekh Ali Al-Mursafi falamma tuwfiya fi Jumadal Ula sanata 30 wa 900, ketika beliau itu meninggal pada tahun 930 Hijriah, inhalla nidhamut tariq fi Misra wa Quraha. Sistem tarekat di Mesir dan di desa-desa di Mesir, kampung-kampung di Mesir, kampung ini ya, ayat. Sistemnya udah ngacak. Jadi kalau inhala itu artinya kan pudar. Di Misro Wa Quraha, kampung-kampungnya Misr. Dan wajalasa katsirun lil masyaqqati bi anfusihim edas. Dan banyak dari orang, banyak kalangan yang duduk menjadi guru tarekat bi anfusihim, oleh diri mereka sendiri, min ghairi idnin min asyakhim, tanpa ada izin dari guru mereka. Fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi pada saat itu terjadi. Sudah banyak saat itu. Ya, artinya jadi barometer itu bukan judulnya, bukan bajunya. Ya, jadi barometer itu ya perbuatan dan lisannya, kan gitu. Nilai seorang gampang kan. Ya. Apalagi zaman sekarang. Apalagi zaman saiki, masya Allah. Sudah jelas-jelas informasinya.